إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para jamaah salat subuh di Masjid Al-Ikhlas, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang selalu ikhlas dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah beberapa lama kita tidak bertemu dan sekarang kita mengawali kajian bulanan pada hari Kamis yang kedua di masjid yang mulia ini. Semoga kajian ini dapat memberikan dorongan kepada kita untuk selalu meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk Dia menguji kamu sekalian. Siapa di antara kamu sekalian yang terbaik amal perbuatannya. Maka dari itu yang dinilai, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba adalah semua amalnya, perkataannya, amal ibadahnya, niat-niatnya. Ini akan menjadi sesuatu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam kaitan ini manusia diuji dan berbagai macam ujian. Salah satunya adalah amal perbuatan. Dan kita hidup di zaman yang banyak ujiannya, ya, di zaman yang banyak ujiannya. Dan ini telah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqbadal ilmu, sehingga ilmu itu diangkat. Ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqarabaz zaman, dan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga waktu itu semakin cepat. Wa taktsuraz zalazil, dan akan lebih banyak lagi gempa bumi. Itu terasa. Zaman dahulu kita 40 tahun yang lalu jarang gempa bumi itu. Lah akhir-akhir ini sering gempa bumi. Sering gempa bumi. Berita-berita. Ya naudzubillah min dzalik. Jadi wa takthuru az-zalazil, akan banyak terjadi gempa bumi. Wa tadhharu al-fitanu, dan akan banyak muncul fitnah-fitnah. Yani ujian-ujian, godaan-godaan. Wa yakthural harju, dan akan banyak terjadi al-harju. Qalu, para sahabat bertanya, al-harju ayyuma huwa ya Rasulullah? Apa sih yang dimaksud dengan al-harju wahai Rasulullah? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
al-qatlu. Itu banyak terjadi pembunuhan. Banyak terjadi pembunuhan. Nah, ini salah satu hadis yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang tanda-tanda akan mendekatinya hari kiamat. Yaitu yang pertama, yuqbadul ilmu. Ilmu diangkat. Bagaimana Allah mengangkat ilmu itu? Dengan mewafatkan para ulama. Sebab ulama itu kalau meninggal, maka mati pula ilmunya. Kecuali kalau dia wariskan kepada yang lainnya. Jadi ulama itu ibarat bejana yang berisi sesuatu. Kalau bejana ini dikubur, ya ditanam, ya sudah hilang, selesai. Jadi ilmu diangkat, sehingga banyak orang-orang yang jahil berkeliaran di muka bumi ini. Karena para ulamanya telah meninggal. Muncullah orang-orang yang tidak berilmu. Kadang-kadang mereka berfatwa dan fatwa-fatwa ya yang tidak berdasarkan pada ilmu. Akhirnya mereka menyesatkan orang lain dan mereka juga tersesat. Mereka tersesat dan mereka menyesatkan orang lain. Nah, fitnah itu secara umum ada dua macam fitnah. Yang pertama adalah fitnah asy-syubhat. Dan ini yang paling besar, fitnah syubhat. Kemudian yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah berkaitan dengan syahwat manusia. Adapun fitnah syubhat ini, fitnah yang berkaitan dengan hal-hal yang ditebarkan misalnya di tengah masyarakat, sehingga kemudian menjadikan seorang itu ragu kepada agamanya. Seorang tidak yakin dengan agamanya karena syubhat yang dimasukkan. Ya. Karena syubhat yang dimasukkan kepada umat, baik itu pemikiran atau pemikiran-pemikiran merusak Islam, yang merusak kaum muslimin, sehingga seorang itu ragu pada agamanya. Atau seorang itu mungkin sampai murtad, na'udzubillah min dzalik, karena syubhat. Apalagi orang yang tidak punya ilmu, jarang datang ke majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan Hadis. Dia jauh dari majelis ilmu itu. Apa akibatnya? Akan dengan mudah termakan oleh fitnah itu. Ini contoh fitnah syubhat. Termasuk fitnah ujian berupa syubhat, yaitu selain keraguan seorang pada agamanya, terjadi banyak kemunafikan. Seorang membenarkan pekerjaannya, perbuatannya, padahal bertentangan dengan Islam. Dia merasa diri benar dan lainnya. Ya, dari syubhat yang ditanamkan kepada manusia atau ditebarkan di tengah umat, sehingga menjadikan seorang itu bisa tersesat karena syubhat tersebut. Apa sih arti syubhat itu? Syubhat sesuatu yang rancu, yang dapat merubah seseorang pemikirannya atau imannya. Contoh syubhat, ada orang mengatakan pada kita atau kepada seseorang, benarkah Islam itu? Apakah benar Islam itu agama yang benar? Apa buktinya? Sekarang orang muslim itu terbelakang. Orang muslim banyak yang tidak punya ilmu. Sebaliknya orang-orang yang tidak punya agama di barat, di Eropa, mereka maju, mereka bisa buat teknologi karena tidak pakai agama. Ini syubhat, ini racun. Orang yang lemah imannya, tidak punya ilmu, dia akan didatangi oleh syaitan, dibisiki oleh syaitan. Coba kamu renungkan omongan orang itu. Benar kan? Orang muslim mundur,
tidak maju. Ya. Banyak negara di dunia yang miskin, paling banyak orang muslim. Katanya Islam agama yang paling benar, dan seterusnya. Nah, ini di antara contoh syubhat yang merusak pemikiran seorang. Nah, kalau imannya lemah, tidak punya ilmu, hidup di lingkungan yang jauh dari agama, maka dia akan menjadi orang yang bisa murtad. Itu contoh syubhat. Jadi membuat seorang itu ragu kepada agamanya. Kemudian fitnah yang kedua, yaitu fitnah syahwat. Syahwat ini berkaitan dengan syahwat seseorang. Syahwat kepada harta itu syahwat. Syahwat kepada jabatan itu syahwat. Keinginan dirinya. Syahwat kepada wanita, ya. Makanya tahta wanita dan harta ini kaitan dengan syahwat. Ya. Nah, fitnah syahwat ini lebih ringan dibandingkan dengan fitnah syubhat. Loh, kok demikian? Karena fitnah syahwat itu seorang tahu. Ada orang, naudzubillah min dzalik, dia berzina. Dia tahu zina itu haram. Dia tahu bahwa zina itu haram. Tapi dia terjerumus dalam dosa. Karena dia tahu, maka dia lebih mudah untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Seorang minum khamar, minum minuman keras, dia tahu bahwa minuman keras ini haram. Dia mengakui dosanya, tapi dia terdorong oleh syahwat. Demikian pula berkaitan dengan jabatan, kedudukan. Seorang berambisi untuk mendapatkan kedudukan, akhirnya mengikuti jalan-jalan yang tidak benar misalnya untuk mencapai kedudukan itu. Ini semua syahwat. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua ujian ini, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Obatnya fitnah syubhat ini adalah ilmu. Dengan belajar tentang Islam, mendatangi majelis-majelis ilmu, bertanya kepada orang berilmu. Kalau ada keraguan dalam dirinya, ada hal-hal yang rancu dalam dirinya tentang agamanya, maka belajarlah, bertanyalah kepada orang yang berilmu, supaya dihilangkan syubhat tersebut, supaya dihilangkan kerancuan tersebut. Jadi fitnah syubhat itu adalah dilawan dengan ilmu. Karena kebanyakan orang yang terkena syubhat itu orang yang jahil, orang yang tidak ngerti agama, ya, ini yang terkena syubhat. Sedangkan yang kedua, obat dari fitnah syahwat itu, kata para ulama, dengan dua hal. Yang pertama, dia itu harus sabar, as-sabru. Yang kedua adalah dengan mujahadatun nafs, melawan hawa nafsunya. Jangan dia ikuti hawa nafsunya. Ini obat dari fitnah syahwat. Bersabar. Yang kedua adalah dengan menahan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya. Ya, ini diantara disebutkan oleh para ulama tentang, ya, obat dari fitnah syahwat. Dia ada berupaya untuk mengendalikan dirinya. Banyak amalan-amalan yang bisa mengendalikan diri seorang. Di antaranya dengan berpuasa, ya. Di antaranya dengan dia itu tekun beribadah, ya. Menjauhi tempat-tempat maksiat, ya. Berhidup dengan orang-orang yang baik, ya. Ini akan mengendalikan insyaallah orang tersebut dari syahwat, ya. Dia mencari yang halal. Kalau belum menikah, dia menikah, ya, dan seterusnya. Intinya bahwa fitnah syahwat itu dengan bersabar dan melawan hawa nafsu. Baik, ketika kita hidup dalam realita banyaknya fitnah, apalagi dengan ditemukannya sarana-sarana di zaman kita ini yang menjadikan dunia ini bisa diletakkan di sakunya, ya.
Berbagai macam hal ada di benda ini, ya. Berbagai macam hal ada di benda ini. Kita diuji oleh Allah Ta'ala dan benda ini. Umat ini mengakui atau tidak? Bagaimana ujian itu? Contoh yang nyata, kita bertanya pada diri kita, berapa jamkah kita memegang alat ini setiap hari? Berapa jamkah kita memegang Al-Quranul Karim setiap hari? Bandingkan jamnya. Ya, ini ujian. Kita diuji oleh Allah Ta'ala. Al-Quran ada, benda ini ada. Mana yang kita lebih asyik? Ya. Apakah kita dilalaikan oleh benda ini dari membaca Al-Quran? Ini ujian. Dan itu realita. Ini luar biasa sekarang ini, benda ini. Di mana-mana dan terkena pada siapapun, kepada mayoritas manusia. Sehingga lupa ini dan lupa itu. Kadang-kadang suami melalaikan istrinya gara-gara benda ini, istri melalaikan suaminya juga karena benda ini. Ini hal-hal yang nyata. Tugas-tugas, tanggung jawab yang semestinya dilakukan itu ditinggalkan karena ya benda ini. Padahal yang dilihat, yang dibaca kadang-kadang tidak bermanfaat. Nah, ini termasuk ujian. Makanya seorang harus melawan hal ini. Aku harus membaca Al-Quran setiap hari setengah jam. Setengah jam dibanding megang ini, ya tidak ada apa-apanya setengah jam itu. Megang ini mungkin 4 jam, 5 jam. Kalau hitung dari pagi sampai malam. Al-Quran hanya setengah jam. Harus kita membuat jadwal demikian. Aku harus membaca Al-Quran setiap hari misalnya setengah juz. Jadi targetkan, dilawan. Selama kita mengatakan aku sibuk, aku tidak punya waktu aku untuk baca Al-Quran, maka kita terus akan sibuk dan disibukkan. Tetapi kalau kita berniat, bertekad, aku harus baca Al-Quran setiap hari setengah jam, maka kita siapkan waktunya. Kalau ada orang datang, maaf, sebentar, tunggu. Tidak usah bilang saya masih baca Al-Quran, sebentar, saya masih ada keperluan. Jadi baca Al-Quran atau terus terang, saya masih ngaji. Nah, ini harus ada perlawanan. Selama kita mengikuti ini, kita akan terus terbawa oleh benda ini. Ya, kita akan terus terbawa oleh benda ini. Tapi kalau kita berniat, bertekad, maka yang disimpan, ambil Al-Quran ini dijauhkan, ya, atau dimatikan, kemudian kita baca Al-Quran. Walau waktu kita ini 1 hari 24 jam, umur setiap hari itu berkurang, bukan bertambah, berkurang. Maka ini bahan renungan bagi kita. Karena ini termasuk ujian Allah kepada kita. Nah, agar kita ini tetap tegar di atas al-haq, kebenaran, tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar kita tidak termakan oleh fitnah, terbawa oleh fitnah, oleh ujian-ujian itu, syubhat maupun syahwat. Yang pertama adalah seorang terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. At-taufik itu adalah hidayah dari Allah Ta'ala dalam hati seseorang. Karena hidayah itu ada 2 macam. Petunjuk itu ada 2 macam. Ada petunjuk berupa keterangan. Nah, sekarang ini petunjuk berupa keterangan yang disampaikan oleh seorang ustadz, seorang alim misalnya, seorang guru. Dia menjelaskan ini benar, ini salah, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah misalnya. Ini namanya petunjuk berupa keterangan. Yang kedua, ada petunjuk berupa yaitu taufik. Taufik ini anugerah Allah kepada seorang dalam hatinya. Jadi taufik itu atau hidayatut taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya milik Allah. Allah yang menggerakkan hati seorang. Adapun keterangan bisa disampaikan oleh mereka yang menyampaikan keterangan-keterangan yang tentang agama ini. Pertama kali adalah para nabi, para rasul.
menjelaskan keterangan kepada umat-umat mereka. Mana tauhid, mana syirik. Ya, mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Itu para yang pertama. Yang kedua, para ulama. Karena ulama warathatul anbiya. Ulama itu penerus, pewaris para rasul, para nabi. Kemudian ini siapa saja yang mampu untuk menyampaikan hidayah berupa keterangan. Tetapi yang memberikan taufik pada seorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau Bapak dan Ibu sekalian baca dalam surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, ya namanya dua. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Di situ ada kisah tentang Mu'min al-Fir'aun. Seorang kerabatnya Fir'aun yang beriman kepada Musa. Nah, ini contoh. Yang ingin saya jelaskan contoh. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Nabi Musa menyampaikan keterangan kepada Fir'aun, menyeru Fir'aun kepada kebenaran untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangan disampaikan. Fir'aun menolak. Berarti dia sudah disampaikan petunjuk berupa keterangan. Tapi tidak masuk. Dia tidak menerima. Di sisi lain ada seorang dari anggota kerabatnya, makanya disebut surat Al-Mu'min, artinya Mu'min al-Fir'aun. Salah satu di antara keluarga Fir'aun yang beriman. Dia beriman. Dia mendengar keterangan, kemudian dia menerima. Ini artinya dia dapat dua-duanya. Keterangan dari Nabi Musa, dan dia mendapat hidayah taufik yang Allah masukkan dalam hatinya. Dia beriman kepada Musa. Nah, ini contoh tentang dua macam hidayah itu, berupa keterangan dan taufik yang dimasukkan oleh Allah dalam hati seorang hamba. Nah, hidayah taufik ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memberikan. Manusia hanya memberikan keterangan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma 'alar rasuli illal balagh." Tidak ada kewajiban bagi rasul kecuali menyampaikan keterangan itu. Adapun yang memberi taufik dalam hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu mohon pada Allah taufik. Minta petunjuk. Allahumma inni as'aluka taufik. Ya Allah, aku mohon pada Engkau taufik, ya Allah. Allahumma waffiqni, itu kata perintahnya, ya atau permintaannya. Ya Allah, berilah aku taufik, berilah aku petunjuk kepada kebenaran. Saking pentingnya taufik ini dan menjadi kebutuhan setiap orang, seorang beriman sampai akhir hidupnya, makanya kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon taufik ini setiap hari 17 kali itu minimal. Dalam setiap rakaat salat kita memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Ini dua-duanya masuk. Baik berupa keterangan maupun berupa taufik dalam hati seorang. Kita mohon pada Allah setiap hari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Kalau seorang sudah berada di atas jalan yang lurus, apa artinya permohonan tersebut? Artinya tetapkanlah aku, jadikanlah aku istiqomah di atas jalan yang lurus tersebut. Itu maknanya. Karena mungkin ada yang bertanya, ya Ustadz, kita ini alhamdulillah sudah mendapat taufik, kita beriman pada Allah, kita beriman pada Rasulnya. Nah, kok minta terus? Ya. Terus tiap hari ihdinas siratal mustaqim sampai 17 kali. Belum lagi kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ya lebih banyak lagi dari 17 kali. Maka jawabannya adalah makna doa itu memohon ketetapan supaya tidak melenceng dari jalan yang lurus ini.
Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah yang sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang muslim. Ini supaya kita ini menjaga, supaya kita ini memohon pada Allah dan menjaga iman kita, Islam kita, ya, supaya kita menjaga dan memeliharanya sampai akhir kehidupan kita, sampai akhir dari kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang disebutkan dalam surat Hud ayat ke-88 tentang ucapan Nabiullah Syuaib alaihissalam. Beliau mengatakan, wa ma taufiqi illa billah. Wa ma taufiqi illa billah. yakni aku ini tidak mendapatkan taufik kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi Allah yang memberikan taufik pada seorang hamba, maka mohonlah taufik itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, agar kita dapat istiqomah dan terhindar dari fitnah-fitnah, syubhat dan syahwat. Yang kedua adalah hendaknya seorang senantiasa lapangkan dadanya terhadap agama Allah. Kita lapangkan dada kita, artinya menerima dan sepenuhnya. Karena ada orang yang dia muslim tapi dadanya sempit kepada Islam ini. Kok sholat 5 waktu, ngapain, ya, puasa 1 bulan penuh Ramadan, dia lakukan tapi terpaksa. Karena apa? Sempit dadanya, ya, mau tidak mau harus dilakukan karena tidak enak dan tetangga atau yang lainnya. Dia tidak sepenuhnya menerima syariat-syariat Islam itu. Nah, seorang mukmin agar dia tetap istiqomah, hendaknya hatinya itu lapang kepada agama Allah ini. Jangan sampai sempit. Karena Islam ini aturan, syariat untuk kebaikan manusia yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan hamba-hambanya, bukan kepentingan Allah. Allah tidak punya kepentingan dengan kita, ya. Kita yang berkepentingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berkepentingan dengan Islam ini, ya. Kita yang berkepentingan. Adapun Allah tidak membutuhkan kita, ya. Man amila sholihan falinafsihi. Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka amal soleh itu untuk dirinya, bukan untuk Allah. Bukan untuk, ya, ini bukan Allah yang mengambil manfaatnya, tidak, tapi kita sendiri. Nah, oleh karena itu Islam yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW, hendaknya kita menerimanya dengan lapang dada. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat yang ke-25, ya. Surah Al-An'am atau ayat ke-125, Allah Ta'ala berfirman, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberi petunjuk pada orang itu, maka Allah jadikan dadanya, hatinya lapang kepada Islam, kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa man yurid an yudillahu, dan barang siapa yang Allah menghendaki untuk menyesatkan hamba itu, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, Allah jadikan hatinya itu sempit, ya, terjepit terhadap agama Allah. Maka bila seorang ini mendapatkan petunjuk, tetap istiqomah dan iman dan Islam, lapangkan dada ini kepada ajaran Allah. Semua yang Allah perintahkan pasti ada hikmahnya kalau kita mengerjakannya. Semua yang dilarang oleh Allah pasti ada bahayanya, ada madaratnya kalau kita mengerjakannya. Jadi kita pasrah pada Allah Ta'ala. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Yang dilarang kita tinggalkan. Jadi harus lapang dada kepada Islam ini.
Jangan sampai dada kita sempit pada Islam. Kemudian yang ketiga, makanya ini kaitan dengan ridho. Lapang dada itu kaitan dengan ridho. Kita dianjurkan setiap pagi baca apa? Dan setiap pagi petang 3 kali. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Ya, aku ridho. Ridho itu lapang dada artinya. Ya, tidak sempit. Aku ridho Allah sebagai sembahanku. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, sebagai rasul utusan Allah ini kepada manusia. Ini menunjukkan keridhaan seorang, lapang dada seorang kepada Islam. Kemudian yang ketiga, agar seorang terhindar dari fitnah syahwat dan syubhat, yaitu hendaknya kita terus menuntut ilmu. Ilmu ini penting. Jangan remehkan ilmu agama. Jangan ngeremehkan ilmu agama. Setiap ada majelis ilmu, ayo datangi. Tapi majelis ilmu pun ya harus kita seleksi. Tidak semua majelis dikatakan majelis ilmu. Kadang-kadang di situ ada dongeng-dongeng, ya, lawak. Maka kita lihat betul majelis ilmu itu yang mengajarkan Al-Quranul Karim, mengajarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan perkataan para ulama-ulama kaum muslimin. Ya, jadi betul-betul majelis itu majelis ilmu yang ada bekasnya pada diri seseorang. Datangi. Ya, jangan sampai kita ini malas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang derajatnya baik, hasan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Seorang datang ke satu majelis, dari rumahnya keluar, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, datang ke majelis masjid yang di situ ada majelis ilmunya, maka selama dia berjalan ini dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia pulang. Jadi menuntut ilmu sangat penting. Kemudian orang yang menuntut ilmu itu, ilmu adalah jalan menuju surga. Kalau kita hidup di dunia ini ada rambu-rambu jalan, kita tidak mengikuti rambu-rambu itu, kita tidak akan sampai ke tujuan. Ya, rambu lalu lintas, ya, Google Map misalnya, ditunjuk kita mana tujuan kita. Oh, sana belok kiri, belok kanan. Nah, Anda telah sampai di tujuan Anda. Itu kan pakai petunjuk. Lah, surga itu juga ada petunjuknya, ada pedomannya. Bukan tahu-tahu masuk surga, tapi ada rambu-rambunya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia dalam menempuh jalan itu untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Allah mudahkan, karena jalan menuju surga ini ada liku-likunya, ada rambu-rambunya yang harus kita ikuti sehingga sampai di surga. Makanya hidup ini perjuangan. Pernah salah seorang murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bertanya kepada Imam Ahmad. Kata beliau, setelah Imam Ahmad menyebutkan tentang perjuangan dalam hidup ini, ya, melawan hawa nafsu dan yang lainnya, kata orang itu, kalau begitu kapan sih seorang mukmin itu beristirahat? Kalau seandainya seperti apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad, lalu kapan kita istirahat? Apa jawaban Imam Ahmad? Awal khutwatin tadkhulul jannah. Istirahatnya seorang mukmin itu, langkah pertama masuk surga, itulah istirahatnya orang mukmin. Demikian pemahaman mereka. Maka dari itu menuntut ilmu, jalan menuju surga. Mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu, jalan menuju surga. Jadi menuntut ilmu. Kemudian terakhir, masih banyak sebetulnya, tapi satu poin lagi, agar kita terhindar dari fitnah.
Di zaman yang banyak fitnah ini, isilah waktu-waktu kita dengan hal-hal yang baik. Perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh, perbanyak hal-hal yang positif yang kita kerjakan. Jangan kita biarkan waktu itu berlalu tanpa ada pekerjaan, karena akan dimasuki oleh syaitan. Dimasuki oleh syaitan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, segeralah kalian melakukan amal-amal kebaikan. Fitanan kakita'il lailil mudlim, akan muncul fitnah-fitnah ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ya, karena fitnah itu cenderung membuat manusia dalam kegelapan. Itu fitnah. Fitanan kakita'il lailil mudlim, akan muncul fitnah-fitnah yang ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Seorang di pagi hari beriman, ternyata di sore hari dia telah kufur. Naudzubillah. Karena fitnah itu. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan ada seorang juga yang dia di sore hari beriman, ternyata di pagi hari dia telah kufur. Telah kufur. Ini karena banyak fitnah. Oleh karena itu, isilah waktu kita ya dengan hal-hal yang positif, amal-amal kebaikan. Jangan kita biarkan waktu berlalu tanpa ada perbuatan yang positif bagi kita. Itu diantara hal-hal yang dengannya seorang insyaallah ta'ala terhindar dari fitnah. Dan jangan lupa yang terakhir adalah perbanyak berdoa, minta pada Allah agar kita ini tetap di atas jalan yang benar, sebagaimana doa yang dibaca oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Mohon pada Allah siang malam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Doa yang lain di Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau bengkokkan hati kami setelah engkau beri petunjuk pada kami. Minta pada Allah, perbanyak doa-doa itu supaya seorang istiqamah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, aqulu qouli hadza, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.